Oke. Kelas 8. Bentar ya. Saya buka. Siki-sikinya. Pak, bisa ulang lagi nggak Pak? Saya ganti wallpaper dulu Pak. Ya, silakan. Teman-teman silakan disiapkan alat tulisnya. Ya. Dan teman-teman mohon nulisnya agak cepat ya, karena kan kita sudah terlewat. Saya juga harus kelas 9. Aduh, mana sih bukunya? Ah, ini dia. Relasi ya? Relasi sama statistika. Bapak nanti share materinya nggak, Pak? Kan udah saya share di Bukannya MC kisi-kisi Smart. udah di... Oh, oke. Bukan aljabar, salah. Kok aljabar sih? Kenapa? Statistika, aljabar lagi. Ya nggak ada relasi fungsi. Saya mati kamera ya, Pak. Ya. Ini. Kenapa, Dok? Coba tutup kameranya dapat. Ya, relasi fungsinya hilang. Nggak usah pakai lah. Kalau nyalain kamera. Ya, langsung aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja teman-teman terapkan di kisi-kisinya. Ya, saya sudah share kisi-kisi di course MC Smart ya, dan juga modulnya juga sudah saya share di course Mat 8 ya, kelas 8. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, di sini nomor soal ini ada di sini sebelah kanan ya. Nomor 1, 2 dan seterusnya sampai nomor 22. Kita ada 20 PG dan 2 esai. Ya. Yang pertama menjelaskan pengertian relasi. Relasi itu apa sih? Satu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi nggak tepat satu ya, tapi memasangkan saja. Oke, itu pengertian relasi. Masih ingat ya teman-teman? Kalau lupa tadi tanya sama Dimas. Oke, nomor 2. Menentukan relasi dari dua buah himpunan. Ya. Kalau relasi patokannya di mana? Di himpunan B. Ya, karena ada kata-kata dari, lebih dari, kurang dari, akar dari, pangkat dari dan seterusnya. Bisa ya, teman-teman? Pokoknya patokannya di B. Pak, bentar Pak, semuanya Pak. Ya, boleh, silakan. Itu bentuk soal MC itu pembawa acara apa Pak? MC. Kenapa? MC itu apa Pak? MC itu multiple choice. Ya, multiple ABC choice. itu ya Pak. Multiple choice itu bentuk pilihan lebih dari satu, lebih dari dua. ABCD. Bentuk soal itu bentuk soal pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. MC itu pilihan ganda. Oke, yang ketiga menyebutkan cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ada berapa, teman-teman? 3. Ada 3. Yang pertama Diagram panah. Diagram panah. Kedua Diagram kartesius. Diagram kartesius. Ketiga Himpunan pasangan berurutan. Ya, betul. Himpunan pasangan berurutan. Oke, lanjut. Nomor yang keempat, menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Bisa ya, teman-teman? Relasi dengan menggunakan diagram panah. Misalnya ada relasi lebih dari. Misalnya himpunan A ada 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, dan 3. Nah, di himpunan B ada 1 dan 2 anggotanya. Berarti 1 lebih dari apa? 1 kurang dari kayaknya Pak. Kurang dari, ya udah. Ya. 1 kurang dari 2. Nah, 2 kurang dari
3. Iya, kalau ada 3-nya. Itu ya teman-teman, bisa ya? Pasti Iya. bisa lah. Bapak maunya ada atau enggak? Hmm? Bapak maunya ada atau enggak? Ya pokoknya nanti tergantung soal ya. Bisa kan teman-teman ya? Udah, itu. Soalnya nggak koma-komaan kan Pak, maksudnya Iya. nggak ada hitung-hitungan koma. Kalau koma sih susah. Oke, nanti sama. lihat aja nanti ya. Oke, nomor 5. Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Tadi kan 1 dengan 2, 2 dengan 3. Berarti 1,2 dalam kurung, 1,3 dalam kurung, 2,3 dalam kurung, dan seterusnya gitu ya. Sama aja kayak diagram panah. Oke, nomor 5. Menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur pada relasi. Unsur-unsur pada relasi ada apa aja? Domain, Kodomain, range, ya. Domain, kodomain, dan dan range. daerah asal. Domain itu apa? Ya, daerah asal, Ya, daerah asal. Terus kodomain, daerah kawan, daerah kawan atau himpunan B. Terus rank, daerah hasil. ya, daerah hasil atau himpunan B yang terkena panah. Itu ya teman-teman. Terus yang ke-7, menjelaskan pengertian fungsi. Fungsi apa? Relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A ke tempat 1 anggota himpunan B. Ya, tepat 1 ke anggota himpunan B. Patokannya di mana? Di A. Di A. Ya, jadi di A nggak boleh ada yang selingkuh, nggak boleh ada yang jomblo. Ya, nggak boleh ada yang selingkuh ataupun jomblo. Jadi harus ada pasangannya. Ya, terus yang ke-8. Menyebutkan dan membedakan fungsi atau bukan fungsi. Tadi udah ya. Nggak boleh ada yang jomblo, nggak boleh ada yang selingkuh. Itu namanya fungsi. Ya, kalau ada yang jomblo atau ada yang selingkuh, berarti itu bukan fungsi. Teman-teman bisa bedakan. Oke. Lanjut ke nomor 9. Menentukan range dari rumus fungsi. Ya, saya pakai ini. Misalnya ada contoh. Misalnya di contoh fx, ada rumus fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 5. Berarti kalau yang ditanyakan f2 gimana? Atau x-nya 2? Berarti f2 berapa? 2 dalam kurung 2 dikurangi 5. Berapa nih? 4 kurangi 5 berapa? Min 1. 1. Itu ya, bisa ya. Untuk yang ini menentukan range dari rumus fungsi. Pak Komkai, saya kurang paham. Yang mana? Ini kan F mematahkan X sama dengan 2X kurang 5. Itu kok jadi 2? Maksudnya Ya, ditambah misalnya ya? diketahui domainnya 2. Ini kan domain ceritanya. Ya, domainnya 2, berarti dimasukkan ke sini S-nya diganti 2. Jadi 2 kali 2 4 dikurangi 5 min itu. Iya. Ya. Oke. Terus ke nomor 10. Ya. Menentukan nilai X dari rumus fungsi. Sekarang kebalikannya. Misalnya ada fx ya 3x dikurangi 6. Misalnya 3x kurangi 6. fx-nya misalnya berapa ya? 6, 3. Misalnya 15. Ya kan, teman-teman disuruh mencari x-nya. Itu berapa? Berarti masukin lagi nih, fx sama dengan 3x min 6. fx-nya diganti apa nih? Diganti 15. Ya, gitu ya. 3x dikurangi 6. Itu ya, fx-nya diganti 15. Kalau tadi yang diganti kan x-nya. Kalau yang ini yang diganti fx-nya bukan x-nya. Langsung 15 3x min 6. Oke. 3x sama dengan ini pindahin ke sebelah kiri. 15 ditambah 6. Kenapa ditambah? Karena dia negatif pindah ruas jadi positif. Gitu ya. 15 tambah 6 berapa?
21. 21. 3x berarti x sama dengan X sama 21 dengan dibagi 21 kurang dibagi 3. ya, berarti x sama dengan 21 bagi 3. 7. ya 21 bagi 3 7. Oke, itu untuk nomor 10. Ya, silakan ditulis. Udah Pak kamu kasih tulis dulu. Ya, silakan. Kalau kemarin yang di modul caranya sama Pak kamu kasih. Toko muka ya? Ya, FX itu apa, Pak? kenapa? FX itu apa, Pak? fx itu fungsi x. Kan kita lagi belajar relasi dan fungsi. Fx itu fungsi, rumus fungsi. Ya, jadi tergantung soal rumus fungsinya, bukan rumus sendiri, tapi rumus dari soalnya. Ada fx, 2x dikurangi 5, atau fx, 3x kurangi 6, dan lain sebagainya. Ya, jadi tergantung soal rumus fungsi. Pak kamu kasih. Tapi ini Pak, apa Ya. namanya? Kok domainnya maksudnya cuma 2 Pak, x sama dengan 2 yang di sini. Domain, iya, ini kan cuma buat contoh. Kalau domain bisa aja misalnya antara kemarin ya, antara 1 sampai 5 bilangan asli, berarti domainnya ada berapa aja tuh? 2, 3, dan 4. Jadi kamu cari satu-satu, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Gitu. Caranya sama kayak gini Pak. Ya, sama. Jadi tinggal 2 kali 2 kurangi 5, min 1. 2 kali 3 kurangi 5, 1. 2 kali 4, 8 kurangi 5, 3. 3. Berarti hasilnya ranginya min 1, 1, dan 3. 3. Pak, nanti saya tanya Bapak lagi deh, Pak. Saya masih kurang Ya, boleh. paham. Udah ini? Belum Pak, satu lagi. Sekarang baru nomor 3 kan Pak ya? Materinya cuma 3 ya, Pak? 2. 2. Berarti Iya. itu satu. Cuma 2. Karena sudah nomor 7 kan Pak? Nomor 10 kan? Oh, nomor 10 udah. Harus pakai cara, Pak, besok, Pak. Ya, saya harus pakai cara. Oke, Pak. Nggak sempat, Pak. Ya Allah, nggak sempat tinggal buka doang itunya. Oh iya ya. Itunya maksudnya matiin nononya belum. Sudah. Apa belum? Belum apa sudah? Pelan pelan. Sudah ya? Ya. Dimas? Ya, Sudah ya? sudah Pak. Saya sudah. Kalau kalian belum tahu. Ya. Nanti tanya sama Dimas saja. Oke, nomor 11, nomor 21-nya nanti belakangan ya saya. Menjelaskan pengertian statistika. Ya, apa itu statistika? Statistika itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, mungkin. Ya. Ya, statistika adalah ini kok. Tadi ya. Ya, ini statistika. Tutupan ya. Ya, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data,
penganalisan data serta penyimpulan data. Itu ya teman-teman. Ya, sudah? Ya. Modulnya sudah ada di IMC Smart ya. Teman-teman bisa di-download nanti di course Net 8. Oke, lanjut. Nomor 12, menjelaskan urutan melakukan pengamatan dan penelitian. Ya, sama. Ya, yang pertama mengumpulkan data atau pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penganalisan data, dan yang kelima atau yang terakhir menyimpulkan data atau penyimpulan data. Itu ya teman-teman. Bisa kan ya? Ya. Gampang nggak ngitung-ngitung? Kita lanjut. Yang ke-13, menjelaskan pengertian data. Apa sih data? Tuh, data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Ya, masih mudah juga. Sudah? Nanti kita sambil tulis. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam data. Data terbagi menjadi dua. Apa aja? Populasi dan sampel. Macam-macam data. Ada data kuantitatif dan Ya. data kualitatif. Ya, kuanti itu berupa angka, kalau kuali itu bukan angka. Itu ya. Kayak gimana Ya. Pak? Kok bukan angka? Ya, kalau kuantitatif atau angka itu misalnya data-data nilai ujian. Ya, atau umur masyarakat Indonesia. Ya, atau apa? Ya pokoknya berupa angka. Terus kalau kualitatif itu bukan angka, misalnya hobi seseorang. Kan data-datanya kalau hobi seseorang apa? Kualitatif. Kata-kata semua ya, misalnya main bola. Bukan angka kan main bola itu, main bola, main apalah gitu. Ya, membaca dan lain sebagainya. Itu kualitatif maksudnya, bukan angka. Itu teman-teman ya. Itu tadi data dan macam-macam data. Ya, sekarang yang ke-15, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam pengumpulan data. Pengumpulan data tadi yang disebutin sama Dimas. Populasi dan sampel. Ya, populasi itu apa? Himpunan dari seluruh objek yang diteliti atau penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau bagian yang mewakili dari populasi. Ya, itu sampel. Oke. Yang ke-16, menjelaskan perbedaan dari macam-macam pengumpulan data. Teman-teman bisa bedain ya antara populasi dan sampel. Misalnya saya mengambil populasi tentang meneliti tentang perkembangan nilai matematika di SMPIT Insan Mandiri Cibubur. Berarti populasi apa? Ya siswa SMPIT Insan Mandiri Cibubur. Nah, sampelnya yang mana? Ya, yang bisa mewakili, misalnya kelas 7B dengan 8B misalnya. Itu teman-teman ya. Apa muka ya? Namanya sampel atau yang mewakili dari populasi. Kenapa? Berarti saya kurang paham. Berarti kalau populasi misalnya gini Pak, guru-guru MC sedang misalkan berwisata ke rumah dinas gitu. Kan berarti populasinya guru-guru MC Pak gitu ya? Itu mah bukan Contoh penelitian. Oh bukan, misalnya Penelitian gitu. itu misalnya meneliti tentang tadi nilai matematika di SMPIT Insan Mandiri Cibubur. Berarti populasi itu keseluruhan yang mau diteliti. Siswanya berarti siswa SMPIT. Kalau contoh sampel yang mana Pak? Kalau sampel berarti hanya yang mewakili. Gimana tuh? Misalnya dari keseluruhan siswa SMPIT yang kita ambil, yang kita jadikan sampel, misalnya kelas 7A dengan 8A. Itu sampel namanya. Berarti nggak keseluruhan kita ambil, cuma ngambil sampel.
Oh, Kelas berarti kayak 7A. gini bukan, Pak? 8A nilainya berapa gitu. Ya. Jadi yang kita ambil hanya sampelnya saja, enggak semua siswa kita ambil dijadiin sampel, bukan. Tapi hanya sebagian saja, misalnya kelas 7A dengan kelas 8A. Kelas 7B, 8B, dan kelas 9 nggak diambil sampel. Tuh, itu namanya sampel. Kalau misalkan gini sampel bukan populasi bukan Pak. Apa? Misalnya Bu Septi meneliti Ragunan gitu Pak. Bu Septi meneliti Kebun binatang Ragunan. ya kebun binatang Ragunan, itu populasi. Berarti populasinya apa? Semua hewan yang ada di kebun binatang Ragunan itu populasi. Sampelnya apa? Sampelnya misalnya jerapah sama gajah Bu aja. Septi ini kayak meneliti buaya, itu berarti sampel, Pak? Bu Septi meneliti buaya. Eh, Ya, itu sampel. Tapi kalau populasinya berarti keseluruhan yang ada di kebun binatang gitu. Oh, ya. Ya, kan nggak mungkin juga Bu Septi meneliti seluruh hewan yang ada di kebun binatang. Bukannya kapan selesai? Tuh, Cuman teman-teman. 40-an paling, Pak. 40-an juga. Memang meneliti segitu banyaknya nanti diseruduk loh. Tadi ada Davan kelas 7 loh. Mirip Davan. Tahu nggak siapa Kenapa, namanya? Pak? Aisel. Mana nggak ada Nanti. orangnya? No bukti hoax. Nanti saya kirim fotonya. Ya, Pak. Nggak mungkin ada yang mirip sama saya. Ada, Pak. mirip Makasih, banget. Oke, lanjut. Nggak mungkin. Yang nomor berapa tadi? Tadi 16, Pak. 16, sekarang 17 ya. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam ukuran pemusatan data. Pemusatan data ada 3. Apa aja? Mean. Ya, Apa? min, Mean, median, modus. Dengan modus Min itu apa? Rata-rata. rata-rata Kalau nilai. median, Titik tengah. Itu ya, angka nilai tengah-tengah. nilai tengah yang setelah diurutkan. Ya, ingat setelah diurutkan. Kalau nggak diurutkan berarti itu bukan median. Oke, modus. Paling banyak data. Angka yang Modus sering itu- muncul. Modus itu Dimas. Kata siapa sih Pak? Kelas 7 Pak. Kata saya. Ya, modus jadi- itu data yang sering muncul, ya, atau data yang paling banyak, ya. Oke, berarti selesai nomor 17. Kenapa, Davan? Kenapa? Enggak. Saya lagi di jam. Nomor 18 menyelesaikan min. Nomor 19 median, nomor 20 nomor 19 median dan modus, nomor 20 min, median, modus. Berarti kita langsung satu contoh buat 3 nomor. Ya, misalnya ada nilai misalnya ada nilai 6, 5, 7, 8, 7. 7 lagi. Ya kan? Yang ditanya min, median, modus. Min berarti apa? Rata-ratanya. Jumlah nilainya dibagi banyak Ya. nilainya atau banyak datanya. 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 7 berapa tuh? Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40. 11, 18, 26, Hasilnya segitu, Pak. 33 tambah 7, 40. 40 ya? Ya. Bagi 6 berapa tuh? 4. Bagi 6. 6 sisa 4. 6, 3, 6, sisa 4, 6 lagi. 6 lagi. 6,666. 6,67 kita bulatkan ya. Ya. Itu minnya. 7. Kan 6,66666 semua. Kan 6 itu lebih dari 5. Kalau 5 ditambahin 1. Ya, lebih dari 5 tambahin 1 jadi 67. Kalau misalnya 6,555 tambahin berapa, Pak? Tambahin 1, 5, berarti 6,56. Kalau 6,444 kalau di bawahnya? Berarti 6,44. Oh, oke. Kemudian, modus dulu deh. Modusnya berapa ini? 7. Tuh. 7. Yang biasa modus mah pinter.
Oke, Tiga dong. median. Ya, Dimas. Mediannya 5, Diurutkan dulu 5, 6, Dapat 6, 7, 6, 5, Pak. 7, 8. 8. Coret Oh, 1, berarti coret 1. Diurutinnya 14, Pak. kecil. Bagi Iya. bagi 2. Coret 1, coret berapa? 1. 7 ya. 4, 5, 7 6, tambah 7 dibagi 4. 2. Emang genap? Bagi 2. Berapa tuh? 14 Kan angka ada bagi 2 2. itu. 7. 14 Oh, bagi 7. 2. 7. 7 gitu ya. Itunya udah genap, Pak. 1. Iya, ada genap, ada 6. Oh ya, 6. Ya, kalau genap berarti dibagi 2 ya. Karena Pak dapat Ukay. 2 kan. Ya, kenapa? Diurutin dari yang terkecil. Ya, boleh dari yang terkecil, boleh dari yang terbesar. Enggak masalah. Sama aja. Oh, Ya, sudah? Ini untuk nomor 18, 19, 20. Selesai. Bapak yeay. besok waktunya panjang kan, Pak? 90 menit. Lumayan. 1 jam setengah. Perasaan tadi kayak 33 menit ya, Pak. Lanjut. Selesai cepet ya? Gampang ya? Kita langsung ke esai. Sudah? Ya. Sudah ini? Sudah selesai? Udah, Pak. Saya clear ya? Dan ada koma-komaan, Pak. Saya clear ya? Ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Sekarang ke nomor 21. Enggak 22. 21. Esai. Bapak nanti tolong ajarin dong, Pak, cara hitung koma yang untuk median atau mean. Ya. Nomor 21, menganalisis dan menyelesaikan domain dari rumus fungsi ke daerah hasil yang dicari. Ya, gampang itu. Gimana, Pak? Gimana? Tadi apa tadi? Menyelesaikan domain dan rumus fungsi ke daerah hasil yang dicari. Oke. Saya masukkan ke sini. Ya. Misalnya ada domain ya, X sedemikian hingga X kurang dari 1 kurang dari 5. X bilangan asli. Fungsi fx misalnya 3x min 2. Ya. 3x min 2 yang ditanyakan range-nya. Ya. Berarti domainnya berapa nih? Langsung aja di sini ya nulisnya. Ya. Antara 1 sampai 5. Berapa? 2, 3, 4 bukan, Pak. 4. Ya, betul. Ya, masukin sini F2, F3 sama F4. F2 berarti 3 dikali 2 dikurangi 2. F3 berarti 3 kali 3 dikurangi 2. F4 berarti 3 kali 4 dikurangi 2. Ya. 3 kali 2, 6 kurangi 2 berapa? 4, 4. 3 kali 3, 9 kurangi 2. 7, 7. 3 kali 4, 12 kurangi 2. 10. 10. Berarti range-nya berapa? Range-nya 4, 10. 7, 4, dan iya, 7, 10. selesai. Teman-teman tinggal tambahin kata-kata teman-teman sendiri cara Nanti penyelesaiannya. saya telepon Bapak deh, Pak. Saya masih nggak ngerti yang ini. Ya. Ingat ya, yang saya nilai yang mana? Ini 1, ini 2, ini R-nya, dan ini penjelasannya. Ingat ya, penjelasannya pakai kata-kata sendiri. Maksudnya dijelasin caranya atau gimana, Pak Ukay? Jelasin pakai kata-kata. Jelasin caranya. Iya. Misalnya domainnya dirubah dulu menjadi 2, 3, dan 4. Masukkan ke rumus fungsi fx jadi f2, f3, dan f4. Dan dapat hasilnya menjadi 4, 7, dan 10. Itu range-nya. Gitu. Pokoknya pakai kata-kata sendiri lah gimana caranya. Ya, yang saya nilai berarti ini. Yang tadi itu berarti berapa, Pak? 3 kali 2 ya, Pak ya? Iya. 3 kali. Ya, 3 kali 2 dikurangi 2. Oke? Selesai? Di screenshot atau gimana? Bapak nanti kota diupload ke itu, Pak, Tuyuk. Ke YouTube. Iya, dapat ke YouTube. Ya. Bisa ya? Saya clear ya? Iya. Oke, saya clear. Kita lanjut. Mana nih? Nomor 2 terakhir ya. Ya.
lanjut ke nomor terakhir. Nomor 22, menganalisis data dan menggambar diagram batang. Menggunakan penggaris dari data-data yang ada. Ingat ya, menggunakan penggaris. Berarti pakai penggaris atau pakai benda lain yang lurus. Ya, saya kasih soal lagi. Salah. Ya, misalnya ada si A. Ya, misalnya ada A. Kok gini sih? Ntar dulu ya. Kok jadi kayak gini sih? Ya, misalnya yang A itu nilainya 10, si B dapat nilai 6, si C dapat nilai 8, si D dapat nilai 6, si E dapat nilai 7, si F dapat nilai 7 misalnya. Ya, ya teman-teman. Terus Ya. ini soal ceritanya, soal teman-teman suruh membuat diagram batang dan tabelnya. Teman-teman bikin tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi. Ingat ya, suruh bikin tabel frekuensi. Oke. Ini ada nilai. Di sini ada frekuensi. Namanya juga tabel frekuensi. Ya. Itu nilainya ada berapa aja nih nilainya? Ada 6, 7 dan 8. Diurutin ya. Ini jumlah. Ya, 6 ada berapa? Ada 2. Berarti 7-nya ada berapa? Ada 3. 8-nya ada berapa? 1. Berapa jumlahnya? 6 ya. Iya, 6. Ya, baru bikin tabelnya. Ingat ya, pakai kayak gini. Ya, sini nilai. Ya, nilainya tadi ada berapa aja? 7, 8 dan 9. Itu kan? Ini 1, 2, 3, 4. Ini apa namanya? Frekuensi. Gitu ya teman-teman. Kan ini pakai penggaris ya, ini enggak, kita contohnya enggak pakai penggaris. Iya. 6 kok 7 sih? Ya. Salah nih, 6 nih aturan nih. Gara-gara Dimas. Ih, saya salah apa? Udah nggak ngasih tahu. Dimas. Ya, 6, 7, 8. 6 ada berapa? Ada 2. Ada 2. Kan? Ya. Ada Dimas, Pak. 7 ada berapa? Ada 3. 3. Ya. Udah ada Jayden nanti tanggal 21. Nonton Apaan, Arema menang. Ya, Pak. 8. 1. Ya, 1. Ya, Pak. Biar Menpora ada 2. Arema dong yang menang, masa Persib sih. Oke. Pak, harus kasih garis kehidupan, Pak, di sampingnya. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini 2, ini 3, ini 1 gitu ya. Oke, selesai. Teman-teman Pak, tinggal Om. tambahin keterangannya gimana tuh tadi penjelasannya ya. Pakai kata-kata teman-teman ya. Ini ngomong Kayaknya apa? berarti ini ada 1 tabel, terus diagram batang sama ini penjelasannya. Pak, Ya. ini oh ya, pakai garis kehidupan nggak, Pak? Kalau yang ininya lebih dari 1. Iya, pakai. Harus pakai garis kehidupan, Pak. Kalau Ya, lebih dari 1. yang ini kan? Ini kan Ya. yang kamu maksud? Iya, Iya, pakai itu. garis kehidupan. Karena situ langsung 6, nggak pakai 1. Oh, iya. Tapi kalau 1 harus ini ya, harus Nggak nggak usah. Iya. Udah ya? Udah jam 3. Ya. Saya belum ngajarin kelas 9. Ya, tapi nanti tolong dikirim, Pak, Ya, videonya. nanti saya kirim ya. Ya. Ini sudah ditulis atau saya clear? Dikirim, Biar Pak. terserah. PAI ya. ini kapan sih? PAI jadi nggak Dim? Itu Ya, atau nanti habis asar katanya.
Enggak, kan gini Pak, saya bilang, kata Pak Husen, Assalamualaikum, maaf Pak, kalau di PAI jam berapa? Terus dijawab, katanya harus